Nah ini ya, ini perjuangan kalau yang lemnya itu pakai silen. Nah seperti ini nih, ini lemnya silen, jenisnya itu silen itu sealer lah ya, seperti yang dipakai untuk lem kaca mobil atau bodi-bodi bus gitu ya, lem sealer lah pokoknya yang keras banget. Ini kalau yang lampunya udah gantian, yang udah bukan bawaan dari pabrik ya. Tapi kalau yang bawaan pabrik sih biasanya pakai lem aspal ya, pakai lem aspal itu dipanasin aja pakai hair dryer itu bisa leleh. Perjuangannya buat ngelepas ini luar biasa ya, kesel. Nah ini yang tertinggal di mikanya sih hampir nggak ada ya, hampir bersih, hampir nggak ada yang nempel. Cuma yang di dalam sini, di sela-sela sepanjang ini mutar keliling itu airnya tak kerok-kerok, tak bersihin, ini nyampe berjam-jam ya. Ini tak kelet-kelet kayak gini, udah coba pakai bensin, pakai thinner, nggak mau, dipanasin, tak korek, pakai hair dryer, tetap aja dia nggak mau leleh ya, karena dia emang benar-benar tahan terhadap suhu tinggi ya. Kalau nggak salah ini diklaim tahan sampai 300 derajat. Ya kalau 300 derajat ininya yang meleleh kok. Itu ini aja tadi udah ada yang meleleh beberapa. Tapi untungnya ini kancingannya masih utuh semua ya. Kancingan masih utuh semua, cuman rada buka gini ya. Nanti tak panasin lagi, saya coba press lagi. Nah ini kan rada buka ya, ini harusnya seperti ini. Nanti coba tak tutup lagi seperti ini, barangkali masih bisa. Nah ini yang sampai sompal gini ya. Nah ini juga, ini karena saking panasnya tadi agak meleleh, ini juga rada meletot. Nah ini saking panasnya, tapi untungnya masih utuh. Ini yang repot, ini membersihkan ininya, ini aja masih ada sisa tuh, nggak bisa bersih banget, susah, udah capek. Seenggaknya yang sebelah dalam sini ini sudah bersih semua ya, jadi nanti bisa diisi pakai lem aspal. Jadi nanti suatu saat kalau bongkar lagi itu enak ya, karena lampu itu suatu saat pasti bakal mati, itu pasti. Nah biar nggak repot nanti kita bongkarnya, makanya ini harus dibersihkan, nanti diisi pakai lem aspal. Jadi lem aspal itu seperti lem bawaan yang umum buat headlamp gitu ya. Jadi nanti dipanaskan aja pakai hair dryer, itu enak bukanya gitu. Cuman ini yang rada benggang-benggang ini ya, nanti coba tak panasin, tak press lagi gini, siapa tahu masih bisa rapi. Toh ini enggak ada yang cacat parah ya, cuman buka ya karena efek panas itu ya. Nah ini hasilnya, ini sih belum finishing ya, belum selesai ya, belum finish ya. Cuman ini yang tadinya melewat-melewat, ini casing belakangnya sudah kita panaskan dan sudah kita lempeng-lempengin, dan saya coba pasang mikanya untuk mensimulasikan, tapi ini belum dikasih lem ya, belum dikasih lem aspal. Ini kancingannya kembali pulih seperti semula, tanpa ada kelihatan cacat gitu ya, tanpa ada kelihatan cacat, tetap mengunci dengan baik dan presisi di semua sisi. Nah termasuk ini ya, nah kelihatan ya. Nah ini ada cacat dikit ya, ini karena tak seset pakai cutter, karena tadi kan melewat ya, ini tak seset pakai cutter, tapi ini udah tak lempengin. Sama ini yang tadi rada pecah dikit, tapi ini mengunci dengan baik ya, lempeng ya kancingannya. Nah tidak ada kancingan yang patah, ininya juga presisi, ngepres mepet, ini juga mengunci dengan baik, semuanya mengunci dengan baik. Nah jadi kembali pulih seperti semula. Ini tinggal nanti dilepas lagi, pasang. Ini juga baru nemu ya, di wuling ada ya,
ada yang pakai lem kayak gini dari sananya, saya juga nggak ngerti. Cuman ini rata-rata yang saya temuin yang pakai lem model silen begini itu kalau yang spare part gantian ya, artinya bukan spare part yang dari bawaan rakitan dari pabriknya, tapi misalnya udah diganti dengan yang originalnya. Nah, spare part yang dijual itu di resmi sama yang dibawakan dari pabriknya langsung tertempel dari barunya itu beda ya. Kalau yang bawaan pabrik rata-rata masih menggunakan lem aspal. Kalau yang sudah spare part kita beli sendiri gantian, rata-rata menggunakan lem seperti ini. Itu hampir semua Wuling Convero, mau tipe S, mau tipe DB, Formo, sama aja ya. Nah, kalau masalah Cortez atau Almas saya belum pernah, saya nggak tahu. Yang jelas Wuling Convero, Formo itu sama ya. Convero S, Convero DB seperti itu. Convero DB juga pernah saya temuin yang pakai lem seperti ini nih, menyusahkan. Emang ya ngeselin. Emang sih bener rapat, ndak resiko bocor ngembun, tapi ya nggak pakai lem gini juga ya. Emang Cina itu pinter ya, biar kalau rusak tuh langsung ganti segelundung. Itu pintarnya Cina kayak gitu. Oke teman-teman, nanti lanjut di video berikutnya setelah semuanya terpasang dan kembali rapi seperti semula. Nah, ini dia teman-teman, biletnya sudah terpasang ya. Bilet sudah terpasang. Ini yang tadinya krum sudah saya hitamkan, termasuk ini alis ini juga tadi listnya ya warna krum sudah kita hitamkan semua biar lebih keker. Terus yang sini sudah kita kasih lem, nanti tinggal dipanasin lagi ya. Ini lem original khusus untuk headlamp, dan ini proyektor yang lama ya, yang masih pakai bohlam. Dudukan kakinya memang rada sedikit beda dengan bilet, tapi bisa disesuaikan. Dan misalnya suatu saat ini mau dipakai kembali itu masih bisa, karena dudukannya nggak kita rusak sama sekali ya, nggak ada cacat gitu, cuman di custom dikit biar dia napak dan lurus. Untuk bilet yang dipakai ini ya teman-teman, Vinic P65 Gen 2 yang flat ya, yang rata. Ini tinggal kita panasin lagi lemnya, terus pasang mika. Nah, ini hasil jadinya. Terlihat nampak hitam semua ya, nggak ada list chrome-nya, kecuali itu ya, kecuali reflektor untuk yang bagian lampu jauh. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Itu reflektornya aja yang ada, masih ada chrome-nya. Untuk list-list seperti ini semua sudah full hitam ya. Jadi biar keker ya. Dan ini kembali rapi seperti semula. Hampir tidak nampak ada kecacatan ya. Mulus banget sih enggak, tapi mendekati lah 90%. 80-90% mendekati mulus tanpa ada kelihatan cacat ya. Termasuk ini yang bagian bawah, kancingannya semua full, masih aman ya, nggak ada yang patah atau bengkok atau macam-macam ya. Jadi masih utuh, semua rapi. Nah, dan ini suatu saat masih bisa dibongkar lagi untuk maintenance ya, untuk perbaikan atau penggantian atau perawatan seperti itu ya. Nanti tinggal pasang di mobil dan tes cahayanya untuk
malam hari ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Repotnya ini kalau ketemu lem yang pakai silen itu bongkarnya yang susah. Sebenarnya sih masang biled itu ya nggak susah-susah banget ya, ya tergantung mobilnya juga sih ya. Kalau mobil-mobil yang elit ya mungkin kelistrikannya juga rada susah, tapi untuk mobil-mobil standar kayak gini ya nggak begitu rumit-rumit amat lah. Yang jelas yang kalau buat saya yang butuh perjuangan itu bongkar dan masang mikanya sebisa mungkin harus kembali rapi. Itu yang berat ya, yang menjadi PR banget itu sebenarnya. Asal bongkar, kalau nggak peduli hasilnya mau rapi atau tidak itu mah gampang, tapi gimana caranya bongkar tapi nanti setelah dipasang hasilnya kembali rapi, kalau bisa tanpa ada bekas. Nah itu yang PR banget, itu kan jarang, tidak semua tukang lampu bisa ya, walaupun yang sudah ternama, walaupun yang sudah mahir, belum tentu. Tergantung mobilnya juga. Kalau mobil-mobil Jepang kayak Avanza Xenias itu gampang-gampang ya, tapi kalau yang ke Eropaan ya kayak gini, termasuknya Wuling kayak gitu, rada-rada susahnya itu kalau pas ketemu headlamp yang pakai silen. Kalau mobil Jepang sih jarang ya, rata-rata tetap pakai lem yang model batil itu, yang kayak aspal kayak gitu ya. Nah saya mau sepil nih buat teman-teman nih. Nih lemnya ya, saya pakai lem yang seperti ini. Dan ini ketika dipanasin dia jadi semakin mengkilap ya, semakin mengkilap dan meleleh, tidak melepuh atau seperti kebakar ya. Seperti itu. Ini yang bagus, yang original. Nah sedangkan ini yang dulu pernah saya beli sebelumnya, ini abal-abal ya. Ini kalau dipanasin pakai air dryer malah melepuh, dia kayak kebakar. Tapi kalau yang ini enggak, ini aman. Ini mirip sekali seperti lem bawaan mobilnya ya, yang umum lah, misalnya kayak mobil Jepang gitu, rata-rata lemnya persis banget seperti ini. Kita udah pernah bongkar untuk Avanza ya, itu enak banget dibongkar mikanya, tinggal dipanasin sebentar langsung ditarik tanpa ada bekas gitu ya. Tinggal pasang di mobil dan tes cahayanya. Dan ini kategori yang menengah ke bawah ya, biled murah lah, termasuknya ini biled murah, tapi sudah cukup lah dibanding bohlam. Terangnya ya masih mendingan ini gitu, cuman ini masih kategori yang murah dari harga dan kualitas, karena yang di atasnya ini itu jauh lebih banyak tapi ya harganya mahal kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi bahan referensi buat teman-teman semua, barangkali ada manfaatnya. Nah ini ya, ini kan masih chrome. Ini yang chrome-nya sudah dikelet tuh hitam, aslinya hitam seperti ini aslinya, cuman dikasih chrome. Nah kalau yang Convero terbaru kan emang nggak di chrome ya, emang dari sananya hitam. Sekarang kita pakai cairan ajaib, kita semprotkan. Nah seperti ini, nggak perlu nanya cairan namanya apa ya, karena ini ajaib jadi nggak pakai nama, namanya ya ajaib aja. Nah seperti ini. Nah kita tunggu sampai busanya ini bekerja, yo sekitar 1 atau 2 menit lah. Nanti kita sikat-sikat pakai sikat gigi atau dilap aja juga bisa. Nanti setelah itu cuci bersih pakai air sabun. Nah ini seperti ini belum bekerja ya, kita tunggu sekitar 1 menit. Nah ini udah sekitar satu menitan lah ya. Ini kalau udah sekitar 1 menitan ini kita sikat aja seperti ini. Nah tuh langsung rontok kan tuh, nggak perlu pakai tenaga ekstra dan nggak perlu dicat. Dan yang jelas ini tampilannya lebih natural, lebih mewah ketimbang dicat, karena ketika chrome dicat itu biasanya ngelotok, nggak awet lama. Dan kalaupun mau dicat ya sebaiknya kayak gini, chrome-nya dilepas dulu kayak gini.
chrome-nya dilunturkan dulu. Nah seperti ini aja, pakai kuas juga bisa, pakai sikat gigi bisa, langsung dilap pakai kain lap juga bisa. Ntar biar bersih, ini kan sisa chrome-nya tuh kayak warna berlian, nanti tinggal dicuci pakai air terus dikeringkan, udah simple seperti itu. Nah bagi yang minat cairan ajaibnya nanti bisa hubungi melalui WhatsApp ya. Nah ini dia hasilnya, ini setelah dicuci ya, hitam mengkilap, cakep lah, mirip seperti aslinya Convero yang 2021 ke atas. Nah ini kebetulan kita ada contohnya, tapi ini kacanya pecah ya, mikanya pecah. Nah ini kalau yang Convero yang facelift, ininya kan hitam ininya. Kalau ini sih sama aja, Convero lawas juga hitam, tapi ininya yang ini, nah yang ini sudah hitam dari sananya, cuman di atasnya masih ada chrome-nya. Itu ya, ini kan semuk. Nah kalau ini yang Convero lawas, Convero S ya, kita hitamkan biar lebih sangar, biar lebih keker, jadi nanti ketika pasang bilet itu tampilannya lebih gagah. Nah ini lagi kita buka, dan ini untuk list atasnya ya, ini sudah kita hitamkan juga. Nah seperti itu kan, kalau itu kan ini masih ada chrome-nya, ini kita hitamkan sekalian jadi full hitam biar keker ya, biar serem, biar tampilannya serem. Nah ini yang udah jadi nih, sebelah kiri udah jadi, tadi yang sebelah kanan masih kita proses ya. Nah ini kan hitam semua, cuman untuk lampu jauhnya memang kita masih pakai bohlam ya, jadi yang pakai biled untuk lampu dekatnya aja. Tapi biled itu sudah bisa buat lampu jauh juga ya, jadi dual fungsi, pendek jauh gitu. Gimana, tambah serem tuh, hitam smoke tapi natural tanpa dicat, ngono, full hitam. Nah, jadi lebih sangar, lebih maco ya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi tanpa perlu pakai cat, teman-teman bisa pakai cairan ajaib tadi. Yang berminat monggo japri. Ini yang kanan masih bohlam. Nah, kalau yang kiri sudah bilet ya. Nah nampak jelas ya perbedaannya, yang kiri sudah bilet, yang kanan masih bohlam biasa. Nah kira-kira seperti itu ya perbedaannya. Ini baru satu ya, kalau kepengen lebih mantap yo paling enggak pasang 4 fog lamp sepasang, lampu dekat sepasang. Untuk lampu jauh ini masih pakai bohlam, atau kalau pengen bener-bener lebih full ya ini kan sendiri-sendiri ya, lampu dekat sendiri, lampu jauh sendiri, fog lamp sendiri. Itu kalau semua mau dipakein bilet berarti total ada 6 biji ya, itu lebih mantap lagi ya teman-teman. Dan ini kita menggunakan bilet yang tergolong standar ya, murah ya, nggak murahan juga, tapi lumayan lah. Tinggal untuk masalah awetnya ya, untuk masalah awetnya kita sendiri belum tahu ya teman-teman, untuk dipakainya itu kuat berapa lama, dan misalnya full time, misalnya semalaman, itu seperti apa nanti efeknya, apakah cepat redup atau cepat mati atau bagaimana, atau panas berlebih, saya juga belum tahu ya untuk terkhusus yang merek ini. Mungkin teman-teman kalau sudah punya pengalaman dengan merek ini bisa komen ya,
seperti apa kualitas umurnya kayak gitu. Dan ini nanti yang sebelah kanan nanti nyusul ya, ini sementara sebelah kiri dulu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi nih buat teman-teman, kira-kira seperti apa pasang bilet, hasilnya seperti apa, budgetnya berapa, dan proses pemasangannya kayak gimana, seperti itu ya. Untuk proses masangnya itu sebenarnya gampang, yang susah itu bongkar mikanya. Bongkar mikanya itu yang susah, butuh perjuangan ya. Tapi kalau ketemu lem yang non sealant seperti ini, itu sih nggak terlalu rumit ya, karena dipanasin bisa langsung dilepas. Cuman kebetulan ini yang sebelah kiri ini pakai lem sealant ya, karena ini udah gantian. Dulu kan ngembun ditukar, kalau yang kanan masih orinya, jadi masih pakai lem yang seperti aspal kayak gitu. Nanti tinggal dipanasin bisa langsung kebuka. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, gini ya, ini kena lampu jalan itu masih tembus ya, masih lawan lah, masih berani. Biasanya kan kalau pakai bohlam biasa itu kena lampu jalan hilang, ketilep gitu ya. Nah, ini masih kelihatan. Cahaya teman-teman. Ini baru satu set ya. Kalau 5 putih semua. Nah, kayak gitu tuh kira-kira.